أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita di dalam majelis yang mulia ini. Dan insya Allah majelis ini diberkahi, diberi rezeki yang berlimpah dengan niat yang baik. Dengan dibukanya majelis ini, insya Allah Allah turunkan rezeki yang halal dan thayyibah. Kemudian terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Listiawanto, semoga diberi panjang umur, dijadikan anaknya soleh dan solehah. Rasulullah SAW bersabda di dalam malaikat turun ke bumi mencari majelis zikir. Ketika malaikat tersebut menemukan majelis yang di situ niatnya baik, yang di dalam majelis itu dilengkapi dengan zikir kepada Allah, memuji kepada Rasulullah, maka malaikat tersebut menurunkan permintaan. Ya, semoga dikabulkan hajat kita di dalam majelis yang mulia ini. Humul kaum la yasqabi jalisuhum. Di dalam majelis ini tidak ada kerugian bagi orang yang hadir dalam majelis ini. Dan di sini ada 3 kemuliaan, keutamaan, dan mendapatkan 3 keutamaan, yaitu fadilah berzikir, fadilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fadilah ta'lim, saling memberikan ilmu, dan fadilah membaca salawat Madihul Burdah yang dikarang oleh Imam kepada Syekh Imam Busiri. Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa rafaiha fi darajatikum. Ketahuilah, aku beritahu kepada kalian sebaik-baiknya amal dan sepaling bersihnya kepemilikan dan paling tingginya derajat di antara kalian, dan lebih baik daripada menginfakkan zahab, emas, dan harta, dan lebih baik dari kalian berjihad. Apa? Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu zikrullah. Dan alhamdulillah kita dalam majlis ini telah melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melantunkan qasidah yang memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadkuruni adzkurkum. Barang siapa yang menyebut namaku, menyebutku dengan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang begitu dalam, adzkurkum, maka aku akan sebutkan majlis tersebut. Dan di dalam majlis seperti ini Rasulullah SAW dikisahkan Abu Hurairah ketika itu datang ke pasar. Pas sampai di pasar, mendapatin pasarnya itu penuh. Pas ditemukan pasarnya, sahabat Abu Hurairah ini ngamuk. Kenapa kalian penuh di pasar? Sedangkan Rasulullah SAW di masjid telah lagi membagi warisan, lagi membagi uang kasarannya. Kemudian mereka orang-orang pasar lari ke masjid, pada pergi. Kemudian pulang mereka, pulang dalam keadaan cemberut, pulang dalam keadaan nyesel. Kemudian Abu Hurairah mengatas, apa yang kalian dapatkan di masjid? Kami tidak mendapatkan apa-apa. Kami mendapatkan mereka berzikir, kami mendapatkan mereka sujud, kami mendapatkan mereka hanya ta'lim. Kemudian Abu Hurairah dengan tegasnya, wailakum, celaka kalian, innal anbiya lam yuwarisu dinar wala dirham wa innama warisul ilm. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta,
tidak mewariskan dunia, tidak mewariskan jah, akan tetapi mewariskan ilmu. Ilmu itu lebih indah daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana Hasan Basri mengatakan, "Lau kana li'ilmi surah, lakana suratu ahsan min surati syams wal qamar wan nujum was sama." Kalau misalnya ilmu ini digambarkan, ilmu ini ditampakkan, dijelaskan di mata, dilihatkan di mata, maka ilmu tersebut lebih indah daripada bulan, daripada bumi, daripada bintang. Semua keindahan yang ada di dunia tidak ada harganya dengan ilmu. Oleh karena itu butuh di zaman ini untuk mencari hidayah, mencari petunjuk. Dengan apa? Dengan hadirnya majelis seperti ini. Karena ada yang dibagi hidayah di pasar, tidak mungkin ada. Tidak mungkin dibagi hidayah di jalanan, tidak mungkin ada. Yang ada hidayah tersebut di dalam majelis, di tempat-tempat yang baik. Makanya kean itu bukan di harta. Sayyidina Ali beliau berkata, "Mal fakhru ila li ahli ilm, innahum 'alal huda liman istahda 'adillah." Tidak ada kemuliaan kecuali bagi orang yang cinta gemar dengan ilmu. Sesungguhnya mereka yang orang cinta gemar pada ilmu, menomorsatukan ilmu, 'alal huda. Mereka atas petunjuk Allah, atas petunjuk kebaikan. Orang yang misalnya ini Bapak siapa yang punya? Bapak Haji ini, alhamdulillah, buka majelis taklim, pembukaannya dengan maulid, sehingga insya Allah diberkahin hartanya. Amin, Allahumma amin. Kemudian di dalam majelis ini kita juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana solawat ini sepakat para ulama dapat pahala, pasti dapat pahala, pasti berkah. Sebagaimana syair mengatakan, "Adi misal ala Nabi Muhammadin faqabulha man bibiri taraddudi amaluna baina qabuli wa radiha illa salata ala Nabi Muhammadin." Adil, berkesinambunglah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ketika buka pintu solawat, ketika nutup pintu solawat, ketika memulai majelis solawat, ketika berdoa solawat, semua dimulai dengan solawat. Faqabulu hatman bigairu taraddudi, maka diterima segala sesuatu amal pekerjaan dimulai dengan solawat, maka akan diterima amal tersebut tanpa ada keraguan. Amal-amal yang selain amal yang tidak diiringi dengan sholawat, maka amal tersebut dites. Kalau ada riaknya bagaimana, kalau ada bibirnya bagaimana, maka berkurang pahalanya. Tapi kalau amal sudah dibungkusi dengan sholawat, maka amal tersebut akan menjadi barokah. Amin Allahumma. Dan istimewanya sholawat seperti itu. Sholawat ini tidak usah pakai guru. Sholawat itu sudah ada guys. Mau sholawat mau nyembuhkan ada, mau sholawat rezeki ada, mau sholawat sak macamnya itu ada, sudah tepat kabeh. Jadi maka dari itu di dalam majelis ini walaupun seperti ini, majelis ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang niatnya peresmian berapa ya? Jadi peresmian 2, kecantikan sama rumah kafe. Maka ini bentuk bagi seorang hamba, kita dipitakan untuk mencari rezeki. Jadi rezeki itu ada yang barokah, ada rezeki yang tidak barokah. Mau tahu majelis rezeki yang barokah itu seperti apa? Rezeki yang barokah itu yang didasari dengan 2, dengan ikhtiar, dengan tawakal dan husnudzan. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan sesuai tawakalnya. Barokah rezeki dengan apa? Pertama dengan ikhtiar, yang kedua dengan tawakal. Ikhtiar sama tawakal itu harus digandeng berdua.
Ikhtiar dulu baru tawakal. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini punya onta, aku ikat atau aku lepas? Karena ontanya ini nurut sama aku." Kata Rasulullah, "I'qilha wa tawakal." Ditali baru tawakal. Walaupun sak nurut-nurut ya. Maksudnya kita orang ini kan semua manusia hidup pasti ada rezekinya, ya tak? Pasti ada rezeki. Tapi tidak mendapatkan rezeki yang barokah yang banyak kecuali orang yang berikhtiar mencari rezeki tersebut. Maka bagaimana cara berkahnya rezeki? Yang pertama paling tingginya adalah sedekah. Paling berkahnya rezeki setelah mendapatkan rezeki, keuntungan daripada rezeki tersebut, daripada misalnya toko ini, misalnya saya kasih gambaran toko ini, keuntungannya itu disedekahkan. Jadi dibagi, ini rezekinya buat pemutaran, rezeki buat keluarga, rezeki sedekah sama buat sedekah. Yang mana Rasulullah bersabda, "Man tasaddaq faqad fakalah yasabina syaitan." Kalau orang yang bersedekah itu melepas 70 setan. Kenapa? Karena orang kaya itu pelit. Orang itu semakin kaya, semakin sukses, semakin pelit. Jadi kalau mau tahu barokahnya orang kaya, itu ketika dia memulai untuk membuka toko, memulai untuk bekerja, memulai untuk mencari rezeki, dia menyedekahkan 30%. Jangan nanti dulu saya punya uang 5M baru mau sedekah. Ini tipuan saya kasih kunci itu Pak. Jadi ketika kalian buka toko, membuka rezeki, mau nyari modal, mau nyari rezeki, maka ada sisihan buat sedekah, lebih-lebih sedekah sir. Karena satu lukmah, satu suapan perutnya orang yang lapar itu lebih afdol daripada membangunkan 70. Ada orang kaya, tapi orang kaya tersebut pelit. Itu orang kaya pelit, tetangganya lapar, maka percuma kekayaannya, percuma ibadahnya. Orang yang sedekah, mana kasomin malin min sadaqatin bal yazdad. Tidak ada kekurangan orang yang bersedekah, akan tapi bertambah apa? Barokahnya. Maka kelihatan kalau orang kaya yang barokah gimana? Ahli sedekah, buka majelis, itu kelihatan uangnya barokah. Tapi kalau misalnya orang kaya yang tidak barokah gimana? Uangnya jadi buat pamer, uangnya buat kezaliman, uangnya buat hanya kepameran, uangnya hanya untuk mencari wilayah itu rezeki yang tidak barokah, malah menjadi rezeki yang membuat dihisab di sisi Allah nanti. Dihisab, dipertanggungjawabkan, dipertanyakan satu persatu sampai kalian sumpah. Oleh karena itu kunci bagi segala sesuatu orang yang mau bekerja, yang pertama biar barokah rezekinya, dimulai dengan sholawat alhamdulillah. Majlis ini dibuka dengan baca qasidatul burda. Qasidatul burda ini qasidah yang termasuk disenangi oleh Rasulullah SAW. Al-burda itu artinya apa? Selimut. Jadi dulu ini seseorang penyair ini yang pembuat puisi ini dulu hidupnya memuji, mencari kekayaan. Jadi dia punya kelebihan, punya kemampuan, dia mencari kekayaan, memuji raja-raja. Dapat uangnya habis, sampai dia ini sakit karena tidak barokah, pujiannya tidak barokah, sampai dia sakit. Terus kemudian dia membuat qasidah, karena puisinya paling bagus di waktu itu, zamannya paling indah, paling enak, paling enak. Akhirnya dia membuat qasidah memuji Rasulullah SAW. Kemudian mimpi Rasulullah diburdahi, diselimuti Rasulullah, kemudian dia sembuh. Intinya apa di sini dalam artinya? Sekaya-kayanya, sepinter-pinternya, setinggi-tingginya di dunia, kalau tidak diiringi dengan sholawat, tidak diiringi dengan zikir kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, percuma. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.